Hai, balik lagi di YouTube channel aku, Pamanda Official. Buat kamu yang baru singgah di video ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya. Dan hari ini aku akan bahas mengenai aplikasi Bibit lagi. Dan di sini aku akan kasih tahu gimana sih caranya pilih produk reksadana yang cocok untuk kamu. Ya, kamu sendiri sih yang akan menilai produk ini, produk yang mana yang akan cocok sama kamu. Di sini aku akan ngebantu untuk ngasih tahu istilah-istilah yang mungkin baru kamu ketahui di reksadana. Nah, di aplikasi Bibit ini itu ada kayak semacam kamus gitu, dimana ada fitur aplikasi kamus investasi. Nah, di sini tuh ada aset under management, ada bank kustodian, terus ada diversifikasi, fund exit, manajer investasi, dan beberapa istilah yang mungkin belum awam sama kamu. Atau kamu baru baca atau dengar istilah ini dari video ini. Nah, ada beberapa istilah-istilah yang bisa kamu pelajari di sini. Nah, aku akan ngasih tahu. Kita buka dulu deh di pasar uangnya. Reksadana pasar uang biar gampang. Nah, di sini itu ada aku pilih Sukor Invest Money Market Fund untuk kita kupas lebih dalam lagi. Oke, aku klik sekarang. Nah, di Sukor Invest Money Market Fund ini kan pasar uang. Nah, kalian bisa lihat grafiknya itu cenderung naik. Karena kalau reksadana pasar uang itu emang ada kenaikan gitu. Tapi untungnya sedikit buat kita. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh kalian bisa lihat minimum pembeliannya berapa. Terus bank penampungnya siapa, bank kustodiannya siapa, dan di sini kamu juga bisa prediksi uang kamu kalau kamu invest 1 bulan, nanti 1 tahun ke depan itu berapa hasilnya. Kalau kamu invest rutin 100.000 per bulan, dalam setahun kamu akan dapat sekian, dalam 3 tahun, dalam 5 tahun kamu dapat 7 juta. Ini adalah prediksi. Dan kalau kamu nabung sekali, kalau misalkan kamu invest 100.000 bulan ini dan kamu simpen sampai 3 tahun ke depan, kamu dapat berapa, kalian bisa lihat di sini. Dan kalian bisa lihat alokasi asetnya di mana aja, seberapa besar, terus top holdingnya siapa. Terus di bagian kanan itu juga ada fund exit. Di sini kamu bisa pelajari kalau kamu membutuhkan informasi mengenai Sukor Invest Money Market Fund. And then ini dia, aku kasih contoh prospektusnya. Tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu ngerti apa sih itu. Tapi aku biasanya baca yang fund exit-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada banyak banget reksadana pasar uang atau yang kita singkat dengan RDPU. Ada banyak banget, ada BNI AM, terus ada Manulife, terus ada Sukuk, dan banyak banget deh. Nah, di sini di aplikasi Bibit itu ada fitur yang bisa membandingkan dari sekian banyak reksadana pasar uang, itu bisa kita perkecil gitu. Kalau misalkan aku pengen bandingin Sukor, Manulife sama BNI. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, 1Y itu artinya 1 year ya. Dan di sini kalian bisa lihat total returnnya dalam 1 tahun, terus drawdown-nya, expense ratio-nya, AUM-nya, terus minimal pembeliannya itu berapa, bank kustodiannya siapa. Nah, kalau kalian nggak mau nih membandingkan, tapi kalian itu bisa lihat satu-satu. Nah, kalau misalkan total AUM. Nah, AUM itu adalah banyaknya dana yang dikelola oleh manajer investasi kita. Jadi, ada yang terendah sama yang tertinggi. Nah, ada yang bertriliun-triliun sampai 6,67 triliun, ada yang masih dalam miliar. Nah, kalau sekarang adalah returnnya. Return yang akan kalian dapatin dalam 1 tahun. Bisa plus 75%, ada juga, dan ada juga yang masih 0% nih. Untuk yang terendah, kita cek sih, kenapa kok bisa 0% dalam 1 tahun. Nah, ternyata Schroder dana liquid syariah ini
baru aja ngebuka pasar uang mereka. Jadi ini belum sampai 1 tahun nih. Makanya returnnya dalam 1 tahun mereka belum tahu seberapa banyak. Makanya masih 0%. Nah, expense ratio ini adalah dana yang dikeluarkan oleh mereka, kayak semacam promosi gitulah tentang pasar uang mereka. Jadi semakin besar expense ratio kalian, ya mungkin itu mereka gunakan untuk promosi. Kalau aku sih lebih milih yang expense ratio-nya itu rendah. Oke, sekarang kita max drawdown ya. Max drawdown itu adalah kayak kemungkinan penurunan gitulah. Kan pasti karena reksadana pasar uang itu aku rasa cenderung naik, tapi naiknya nggak sebesar reksadana saham ataupun obligasi gitu. Jadi kalau misalkan reksadana pasar uang itu ya emang resikonya rendah tapi untungnya juga rendah. Nah ini dia, ini adalah minimum pembeliannya. Kamu itu bisa mulai beli reksadana pasar uang itu mulai dari 10.000 sampai 100.000, atau mungkin ada yang 100.000 ke atas. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kalian. Dan aku di sini mau kasih kode referral aku, pakai kode cashback bibit ya, supaya kamu dapat 25.000 di awal. Nah, gimana sih caranya? Caranya kalian itu ya beli reksadana di portofolio kalian minimal 100.000 dan jangan lupa untuk pakai kode cashback bibit supaya kamu dapetin cashback 25.000 rupiah. Gimana? Lumayan banget kan untuk kamu yang pemula dan supaya bisa memperbesar keuntungan kamu. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Aku harap video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kamu, dan jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram aku di putuamanda_ ataupun di @pamandaofficial. See you on the next video ya. Dan jangan lupa untuk tonton video lainnya di Pamanda Official. Bye!